Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di mana pada video kali ini, Bapak Ibu semua, agak berbeda ya, karena pada seri analisa teknikal sebelumnya saya sering membahas saham-saham yang mengalami berpotensi untuk mengalami kenaikan. Namun khusus pada video ini justru saya membahas saham-saham yang mengalami penurunan, ya saham-saham yang sudah breakdown level support pentingnya. Dan video ini secara khusus saya dedikasikan atau saya tujukan kepada rekan-rekan investor atau teman-teman investor ya. Ya, teman-teman investor ya, bukan traders. Yes, bukan traders. Kenapa? Karena bagi teman-teman traders, justru saya menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu di tengah kondisi market yang sedang mengalami penurunan seperti ini. Jadi lebih baik kita menonton saja dulu market, kita menunggu positioning yang lebih baik agar nanti kita bisa mendapatkan analisa atau titik entry yang lebih nyaman ketika kita nanti memiliki keputusan untuk melakukan entry kembali ke marketnya. Jadi lebih baik kita lihat dulu karena resiko saat ini saham untuk mengalami penurunan itu lebih besar dibandingkan kenaikannya. Oke, jadi memang video kali ini saya tujukan khusus untuk para rekan-rekan investor dengan harapan ketika saya memberikan pandangan dari sudut pandang analisa teknikal, setidaknya rekan-rekan semua bisa mendapatkan insight mengenai timing dan harga beli yang lebih baik. Ya, jadi harapan saya setidaknya psikologi daripada teman-teman semua melihat harga saham yang sedang mengalami penurunan setidaknya bisa terobati lebih baik. Itu yang saya harapin karena memang cara ini pun saya pakai untuk diri saya pribadi Bapak Ibu ya. Cara saya melakukan analisa teknikal untuk kebutuhan investasi saya. Di mana salah satu saham yang saya tampilkan pada video ini merupakan saham yang saya pegang juga, yaitu BBNI. Ya, saya sedang mencari titik entry yang lebih baik untuk melakukan average down. Oke, jadi saya coba memberikan advice, semoga bisa mendapat teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari advice saya ini dan bisa dipergunakan secara baik ya. Nah, jadi video ini sekali lagi saya tegaskan, ya saya peruntukkan untuk dua kategori teman-teman semua ya. Jadi pertama adalah bagi rekan-rekan investor, teman-teman investor yang sudah memiliki saham-saham tersebut ya, sehingga tujuannya adalah agar teman-teman bisa mendapatkan sekiranya harga beli yang lebih baik untuk melakukan average down ya. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan investasi, harga saham kita berpotensi untuk mengalami nyangkut dan kita harus bersiap untuk melakukan average down ya. Jadi tujuan pertama adalah saya ingin menginformasikan sekiranya di wilayah harga berapa sih average down tersebut lebih baik dilakukan seperti itu ya. Yang kedua adalah bagi rekan-rekan investor yang mungkin baru memutuskan untuk entry saham-saham tersebut. Nah, ini juga menjadi penting karena entry pertama itu merupakan sebuah hal yang sangat penting karena akan menentukan average price kita. Kalau kita bisa mendapatkan harga di tempat di harga area yang lebih baik, maka kita tidak akan kesulitan untuk melakukan average Bapak Ibu. Jadi harga kita sudah cukup murah kita dapatnya, maka potensi downside-nya itu lebih kecil. Nah, itu akan merasa itu secara psikologis akan nyaman sih. Ya, jadi akan nyaman bagi rekan-rekan mungkin yang masih baru pasar modal ketika dapat saham untuk investasi sendiri itu harganya sudah cukup murah. Nah, itu biasanya psikologisnya akan terbangun dengan lebih enak. Nah, itu harapan saya ya. Namun sekali lagi saya perlu membuat sebuah disclaimer Bapak Ibu ya bahwa tidak ada analisa yang akan 100% benar. Jadi saya hanya mencoba memberikan guidance saja ya, bantuan dari sisi analisa teknikal seperti apa agar saya harapin sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan timing dan harga beli yang lebih baik. Itu harapan saya. Tapi kalau misalkan nanti saham mengalami penurunan kembali setelah nyentuh harga area yang saya sebutkan, maka memang pada dasarnya saya berharap teman-teman semua bisa melakukan manajemen yang baik ya, yaitu membagi modal beli Bapak Ibu semua, teman-teman semua setidaknya 3-4 kali modal. Jadi jangan pernah untuk all in. Jangan pernah untuk memasukkan semua modal Bapak Ibu semua. Ya, tapi lebih baik dibagi beberapa kali ya untuk mengantisipasi terjadinya penurunan lanjutan. Oke, sekali lagi analisa teknikal ini tidak akan sangat panjang Bapak Ibu karena saya hanya akan berfokus kepada titik-titik entry di mana yang sekiranya baik untuk dicoba lakukan ya, sehingga sekiranya harga sahamnya akan bergerak kemana dan sekiranya di daerah apa, di wilayah harga berapa yang sekiranya teman-teman bisa baik untuk melakukan average down ataupun untuk melakukan cicil beli untuk investasi yang pertama kali. Ingat, investasi itu timingnya tidak sebentar, 1-3 tahun. Jadi putuskan baik-baik jika Bapak Ibu ingin melakukan investasi. Jangan berpikir investasi tapi pengen 3 bulan. Itu bukan investasi Bapak Ibu, itu trading. Jadi stylenya, caranya berbeda. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih ini ada total 10 saham. Kita mulai saja langsung dengan saham Astra International Bapak Ibu ya. Oke, saham pertama yang akan saya berikan ulasannya adalah Astra International. Ya, saham ini sudah breakdown supportnya, support apa? Ya, ada beberapa support sih misalnya di sini. Pertama ini Bapak Ibu ya, support trendline-nya nih. Nah, jadi ini sudah dia breakdown, sudah mengalami breakdown. Jadi dan saat ini sedang tertahan di garis EMA
50 dan EMA 100-nya ya Bapak Ibu ya. Namun saya mesti bilang apa adanya, kalau saat ini volume penurunan semakin tinggi dan tonnya sedang negatif, maka ini kemungkinan besar akan lanjut turun ya kalau melihat posisi market seperti ini ya. Nah, sekiranya akan kemana sih harga yang baik untuk entry ataupun untuk melakukan average down ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan dia turun kembali, saya melihat area sini Bapak Ibu ya, area sini cukup baik ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry atau average down, maka bisa coba lakukan di sini di level 4.500 Bapak Ibu ya. Ini sebagai titik entry pertama atau average down pertama yang lebih baik ya. Kalau misalkan turun lagi mau kemana? Oke, saya berikan lagi yang kedua ya. Sebenarnya sih gampang sih ya kelihatannya ya. Bisa di sini Bapak Ibu ya. Bisa di sini. Nah, ini adalah titik entry yang kedua ya. Jadi di level 4 ribuan ya. Yang ketiga di mana? Yang ketiga di sini ya. Jadi di sini di wilayah support ini kelihatan ya. Jadi di area-area di mana dia mengalami membal Bapak Ibu, mengalami rebound ya di level sekitar 3.500-an. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah pegang di atas ya bisa bersiap untuk melakukan cicil beli jika saham ini mengalami penurunan seperti yang saya informasikan di sini. Oke. Baik, untuk yang berikutnya adalah SMRA. Ya, saham ini juga sayang sekali jebol support ya. Padahal sebelumnya sempat menarik dari sisi teknikalnya. Ya, supportnya jebol di sini Bapak Ibu ya. Nah, dia bodinya sudah keluar. Jadi sudah saya bisa nyatakan dia keluar dari support. Meskipun untuk lanjut turun ya harus ada konfirmasi lagi, yaitu besok dia harus kembali melanjutkan penurunannya. Namun ya sekali lagi kita melihat bahwa candlenya bodinya besar ya, kemudian volume juga mengalami kenaikan. Ya ini sih potensi untuk turun lebih lanjut gitu ya. Nah, berarti memang SMRA sedang tertahan sih di sini Bapak Ibu ya, masih istilahnya masih mencoba tertahan di sini di area supportnya nih. Ya, meskipun sudah breakdown ya, jadi bodinya sudah keluar, namun memang belum terlalu belum terlalu valid ya. Jadi mungkin ruang ini masih menjadi penahan penurunan SMRA ya, kurang lebih di 560-an. Tapi ya kalau kita lihat tone market ya ini akan potensi jebol sih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, akan kemana harga sahamnya? Sahamnya akan ke sini Bapak Ibu pertama kali. Ya, di sini ada support minor di sini ya. Nah, ini bisa diperuntukkan untuk melakukan entry ya Bapak Ibu ya. Terus terang saya tidak melihat ada prospek yang lebih baik untuk SMRA. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang memang sudah melakukan analisa ya silakan ya putuskan untuk entry, bisa entry di harga 480-an di sini Bapak Ibu ya kan. Tapi saya lebih menyarankan bagi teman-teman yang mungkin yang baru ya mendingan jangan dulu entry SMRA karena kita belum bisa mendapatkan prospek labanya itu akan seperti apa gitu ya. Jadi ini insight-nya lebih ke teman-teman yang mungkin sudah punya harga saham di atas. Saya pengen tahu sekiranya saya kalau lakukan average down itu di harga berapa sih? Nah, bisa coba di harga 480-an ya. Ini menjadi harga yang menarik untuk melakukan entry. Yang berikutnya di mana ya? Berikutnya di sini Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ya nggak jauh-jauh dari sini sih ya. Karena sini kan memang ada area support ya, kelihatan ya. Jadi bisa di harga 400-an. Jadi dari awal 480-an, kalau turun lagi ya bisa average down di 400-an seperti itu ya. Harapan kita tentu saja ya saham tidak mengalami penurunan terus-menerus ya. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Berikutnya saham yang akan saya bahas adalah BBTN. Ya, ini juga sama ya. Sayang sih ya. Sayang maksudnya sebelumnya sempat baik. Ya, karena market tiba-tiba seperti ini ya BBTN mengalami hal seperti ini. Oke, ini sebenarnya melanjutkan beberapa analisa saya sebelumnya sih Bapak Ibu ya. Saat ini BBTN sedang kembali menguji nih. Jadi pas resistnya ini berhasil break up, dia mengalami pullback dan berhasil bertahan, itu udah cakep nih posisinya. Cuman sayang sekali sih marketnya tiba-tiba bergerak arah membalik ya seperti itu ya. Jadi ya kembali mengalami penurunan dan kali ini BBTN menguji nih area supportnya Bapak Ibu ya. Dan terakhir masih tertahan di garis EMA 50-nya ya. Jadi benar-benar menjadi titik kritis nih bagi BBTN. Cuman ya secara teknikal saya harus ngomong apa adanya ya, karena tonnya sedang negatif, volume sedang tinggi ya, ini kemungkinan besar akan jebol besok gitu Bapak Ibu ya. Akan jebol dan kita bisa melihat area ini akan menjadi area super berikut ini bagi BBTN Bapak Ibu. Jadi bagi yang tidak punya, kalau mau average down bisa di sini ya, bisa di area 1100 ke bawah gitu ya, bisa dilakukan average down. Harapannya ya semoga bisa membal, tapi kalau misalkan tidak bisa membal, maka saya melihat daerah sini Bapak Ibu, daerah sini itu akan lebih baik untuk lakukan entry average down ya. Biasanya ada gap kecil sih, tapi gap kecil itu ya kurang ya, terlalu dekat jaraknya gitu ya. Jadi kita ambil sini aja di level 850 ya, kurang lebih seperti itu ya.
unsighted nickelnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, yang baru ingin entry investasi, maka ya boleh sih coba di sini entry pertama di 1000-an, di 1000 sampai 1100 gitu, 1000-an sampai 1100 cicil beli pertama. Namun ingat, siapkan lagi dana. Kalau misalkan market masih anginnya masih nggak bagus, makin bergerak turun, BBTN bisa berpotensi ke sini Bapak Ibu. Nah, ini di sini bisa teman-teman bisa melakukan cicil beli yang kedua seperti itu, di harga 860-an. Oke. Berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Tekim. Katanya laporan keuangan sudah keluar ya, namun seperti yang saya informasikan sebelumnya kan ya. Jadi forex gainnya itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu ya, bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya. Hanya bersifat sementara. Jadi ya ketika kurs dolar mengalami pelemahan kembali ya forex gainnya bisa hilang. Nah, otomatis akan menekan labanya Tekim. Oke, Tekim juga sayang sih ya, sudah sempat berada di atas 2 garis EMA-nya. Ya memang saat ini dia baru jebol support minor sih Bapak Ibu ya. Ini support minor jebol. Ya sedang ya kita berharap bisa menahan si 2 garis EMA-nya ini ya. Namun kalau kita ambil skenario terburuknya ya memang di sini sebentar, di sini Tekim ada support kecil sini ya. Ya. Jadi ada support kecil di area gap, ini berada berhimpitan dengan garis EMA-nya ya. Kita berharap bisa menahan sih ya. Namun kalau ternyata tidak mampu menahan, tidak mampu bertahan di atas level 6000 Tekim ya, potensi itu turun lebih lanjut. Ya, turun kemana? Ya, saya ambil sini aja, ruang ini yang lebih nyaman sih ya untuk entry. Nah, teman-teman bisa melakukan average down di kurang lebih sini, jadi kurang lebih menyentuh di harga 4000 sekitar 800-an ya, 4850 sampai 4900 bisa melakukan average down kembali. Nah, bagi yang ingin entry, saya menyarankan kalau untuk investasi memang Tekim harus beli di bawah 5000 Bapak Ibu ya. Jadi ya area sini bisa dipertimbangkan untuk beli pertama, kemudian area sini jelas ya. Ini sebagai entry keduanya seperti itu ya. Di level kurang lebih 3800-an ya, kembali 3850 sampai 3900-an. Ya, jadi itu bagi yang ingin entry. Bagi yang ingin average down juga siapkan dananya beberapa kali. Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan terburuk, harus kita pertimbangkan, harus kita konsiderasikan. Jadi ya jangan pernah merasa oh di sini ada support nih ya, bakalan rebound nih, langsung hajar semua ya. Sebaiknya jangan gitu ya, karena tidak ada yang bisa baca market semutlak itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya bisa melihat kecenderungan harganya saja ya. Harga saham yang saya bilang hari ini turun, besok bisa saja naik. Kenapa? Ya karena digerakkan, didrive oleh market. Jadi kita tidak pernah tahu apakah eksternal besoknya cerah, IHSG kembali cerah ya bisa saja. Tapi secara teknikal saya harus ngomong apa adanya, kita melihat kecenderungan dengan indikator-indikator parameter-parameter yang tampil di chart ya, ngomongnya apa adanya. Kalau kecenderungan keturun ya kita ngomong turun seperti itu potensinya ya. Oke. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham BBNI. Nah, ini ada saham yang saya bilang saya pegang Bapak Ibu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu di channel Telegram saya sudah pegang saham ini. Ya, saat ini pun BBNI sudah sebentar. Ya, ini dia udah breakdown support trendline-nya. Ya, jadi ya ini sebenarnya sinyalnya sudah kurang baik Bapak Ibu ya. Dengan volume yang meningkat ya otomatis kita ingin lakukan average down. Average down di harga berapa sih kurang lebih? Nah, di sini. Ya. Wilayah ini harusnya menjadi wilayah yang cukup baik ya, untuk average down-nya BBNI karena ada area gap di sini ya, ini area virtual daripada resistance support sebelumnya. Yang sebelumnya menjadi resistance sekarang menjadi support. Jadi average down pertama yang baik di sini Bapak Ibu. Di harga 4000-an. Ini harga yang baik. Saya sudah menyiapkan order saya di situ. Jadi saya juga sudah siap kalau misalnya saham ini mengalami penurunan kembali, saya akan beli di sini Bapak Ibu kurang lebih. Ya. Di wilayah harga sini. Nah, ini menjadi average down berikutnya. Seperti itu ya. Jadi, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa juga membantu teman-teman semua, khususnya yang baru mau entry ya. Ini akan lebih nyaman entry di sini di level 4000-an, kemudian entry lagi di level 3300-an kalau dia mengalami penurunan kembali. Ya, tentu saja kita berharap tidak akan terjadi, namun kita perlu melakukan antisipasi di situ Bapak Ibu ya. Karena result Q2 saya rasa belum banyak keluar yang big bang ini ya. Ya, ini masih potensi untuk mendrive harganya mengalami penurunan. Oke, berikutnya kita beralih ke sektor konstruksi yaitu WSBP. Ya, ini juga sayang sih ya. Ini mengalami breakdown juga, support horizontalnya ya dengan peningkatan volume, body candle juga besar. Nah, ini saya melihat di sini ada sedikit support minor di level sekitar 100
Ya 180-an ya untuk SBP ya. Namun kalau melihat tonnya ini sudah breakdown 2 garis EMA-nya apalagi ya. Ya ini sih potensi untuk jebol Bapak Ibu ya. Potensi untuk jebol. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin entry maka lihat dulu ya, karena kemungkinan besar si USBP ini potensi untuk keluar dari garis trendline-nya ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan lihat dulu seperti apa, karena kalau dia keluar dari garis trendline itu sudah merupakan sebuah sinyal tidak bagus di saham tersebut Bapak Ibu ya. Meskipun tetap ada peluang dia untuk kembali naik yang disebut juga dengan false breakdown ya, dia ada peluang untuk kembali naik. Namun kalau dia sudah breakdown level supportnya biasanya itu akan terus mengalami penurunan. Jadi sudah merupakan sebuah sinyal yang kurang baik. Jadi kalau dia breakdown ya, meskipun ada level support di sini, saya tidak menyarankan untuk entry sih ya. Saya lebih menyarankan entry di sini. Jadi kalau memang nanti dia terus berlanjut turun tidak mampu bertahan ya, jadi area sini kalau misalkan dia tidak mampu bertahan ya, baru Bapak Ibu bisa coba entry di sini. Di wilayah harga sini Bapak Ibu. Nah, jadi bagi yang ingin average down mungkin lebih baik average down di sini nih, di level 140-an dibandingkan yang di sini ya. Kalau mau coba ya boleh-boleh saja kalau memang jalannya berlebih ya. Tapi kalau misalkan dia keluar dari trendline umumnya akan terus mengalami penurunan. Jadi ya secara saran saya bisa menjalankan langkah yang lebih baik ya seperti ini. Belinya di sini saja. Ya kalau misalkan nggak turun bagaimana? Ya sudah, berarti bukan rezeki kita Bapak Ibu ya. Bukan rezeki kita untuk melakukan average down di saham tersebut. Ya tidak apa-apa kan. Toh sahamnya juga kembali mengalami kenaikan ya. Kita anggap itu mau turun mau naik ya, kita anggap itu sebagai hal yang positif saja gitu ya. Kecepatan kita selalu ada kok seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil bertahan di sini ya potensi WSBP untuk mengalami kembali kenaikan kembali ya, rebound kembali untuk keluar dari resisten lainnya seperti itu. Ini sebuah sinyal yang cukup baik. Jadi ya cukup jelas ya di level 165 ini saya sarankan untuk melihat dulu saja. Karena kalau dia breakdown level support trend lainnya potensi untuk lanjut turun, jadi lebih baik coba di sini undernya 140-an. Ya kalau dapat ya berarti rezeki, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, sampai kembali mengalami rebound ya seperti itu. Oke, berikutnya adalah saham PTBA. Ya, ini juga agak disayangkan ya, hari ini breakdown level support horizontalnya ya. Nah, dengan peningkatan volume meskipun ini ada sedikit perlawanan nih ya, ada low shadow yang agak panjang sedikit ya, ada perlawanan ya. Cuma kalau melihat berarti ada yang membeli ya. Cuma kalau memang melihat daripada tone marketnya, chartnya ya masih ada potensi itu turun ya. Sekiranya turun kemana sih Pak Ibu? Turunnya ke sini ya, turunnya ke harga kurang lebih 1.700-an ya. Ini memang kalau bisa dilihat tadi ini sudah harga yang cukup murah sih ya kalau yang ingin investasi di PTBA, karena PTBA hampir jarang sekali turun di bawah harga 2.000. Ini terjadi kalau misalnya pada saat dulu ketika harga call mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi ini merupakan ruang ya kalau mau entry investasi cukup baik ya. Kalau menurut saya di bawah 1.800 di sini, di 1.750-an sampai 1.800 bisa coba entry pertama. Kalau gagal bertahan ya sudah, kita entry di sini Bapak Ibu. Ya. Kita harus entry di 1.400. Tunggu dengan sabar di situ melakukan average down. Ya, melakukan average down ataupun entry pertama. Ya. Di sini memang masih ada ruang gap nih ya, ada gap yang besar sekali ya. Cuman sayang sih tidak tertutup dengan cepat nih, seperti masih butuh waktu ya. Ya memang ini harus lebih bersabar melihat kondisi marketnya seperti ini, karena memang resultnya call yang mungkin masih akan kurang. Namun ya tidak tahu ya. Jadi saya sempat cek harga call itu mengalami kenaikan ya, mungkin saja karena peralihan dari kontrak Juli ke kontrak Agustus ya, itu mengalami kenaikan. Ya bisa saja menjadi driver harga call itu kembali mengalami kenaikan sehingga berimpak positif pada saham-saham call di bursa. Namun sekali lagi kita tidak bisa berharap pada news ya. Kita harus fokus pada data yang kita lihat, mau fundamental maupun teknikal itu harus fokus pada datanya ya Bapak Ibu ya. Itu yang ingin saya tekankan. Oke, jadi area pertama kalau ingin average down atau cicil beli pertama bisa di 1.790-an ya. Terus yang kedua di kurang lebih di 1.400-an, 1.400 sampai 1.450 ke atas seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup ya untuk PTBA. Saham berikutnya adalah saham BBRI. Ya, ini posisinya tidak beda jauh sih ya dengan BBNI ya, sama-sama mengalami breakdown saya lihatnya. Ya, ini juga sudah mengalami breakdown. Ya, support trendnya ya break ya, dan juga breakdown juga 2 garis EMA-nya ya, ini dengan volume yang meningkat juga Bapak Ibu ya. Jadi ini ya simpel saja kita ngomongnya, ini akan lanjut turun gitu Bapak Ibu ya. Lanjut turun kemana? Lanjut turun di wilayah apa nih? Nah, di sini. Jadi kalau wilayah sini saya ada sedikit wilayah tahanannya ya, ini boleh coba untuk beli
Karena BBRI di bawah 3.000 itu nodap Bapak Ibu sudah sangat murah, sudah murah untuk soal kurs untuk ukuran blue chip seperti BBRI ya. Ini sudah murah, bisa cicil beli investasi pertama. Terus kalau misalnya nanti tidak mampu bertahan ya sudah, kita masih siapkan dana untuk beli di sini. Nah, di sini sebelumnya di support di bulan 5 ini, ya bulan 5 ini juga kurang lebih support yang cukup baik nih untuk BBRI ya. Karena dia berhasil rebound di sini. Jadi mulai pertama bisa cicil beli investasi di 2.600-an, yang kedua bisa di 2.200-an. Ya meskipun peluang ke bawah sini menurut saya mungkin tidak akan mudah ya, tidak akan cepat ya, tapi kalau ke sini mungkin bisa Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang sudah punya bisa fresh down di situ, bagi yang ingin cicil beli investasi bisa coba entry di situ. Ya, ini merupakan harga yang memang sudah murah Bapak Ibu ya, untuk saham sekelas BBRI. Oke. Berikutnya kita masuk ke PTPP. Ya, ini juga sudah sempat saya analisa sedikit ya. Ini juga sama, breakdown support trend line-nya. Dan sekarang sedang menguji atau bertahan di atas garis EMA 50-nya. Namun kalau melihat tone market ya potensi untuk lanjut turun ya. Saat ini memang PTPP sedang berjuang atau ditahan oleh gap-nya di area support gap-nya ini. Ini ya kita berharap sih bisa bertahan Bapak Ibu ya. Kalau bertahan ya jelas berarti breakdown ini false ya, PTPP berpeluang untuk kembali naik melewati area trend-nya. Namun kalau melihat tone ini berpeluang untuk di breakdown Bapak Ibu, breakdown lanjutan ya. Kalau dia mengalami breakdown lanjutan ya untuk investasi ya menurut saya wilayah enak ya di sini. Di sekitar harga di sini Bapak Ibu. Saya lebih enak di sini ya. Ini ruang yang cukup baik untuk reboundnya PTPP ya. Jadi kalau breakdown yang lebih baik tunggu di sini Bapak Ibu. Tunggu di level 600-an, mau nggak mau agak jauh nih harganya ya. Tapi bagi yang sudah punya ya mau nggak mau harus press down di situ kan. Tapi bagi yang ingin entry ya ini kesempatan emas sih. Dapat PTPP di harga 600 itu sangat langka gitu, dan itu sudah sangat murah untuk ukuran PTPP ya. Ingat sekali lagi bahwa investasi itu time frame-nya 1-3 tahun. Jadi jangan pernah berharap bisa untung besar dalam waktu cepat kalau untuk investasi. Harus persiapkan mental, modal juga, dan psikologis kita seperti apa dalam menahan saham tersebut. Ya karena saham pasti akan naik turun itu yang akan menggoyang psikologis kita ketika buy and hold. Makanya kita harus beli saham di kondisi harga yang murahnya tepat gitu Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan. Dengan bantuan analisa teknikal, saya berharap hal itu bisa terjadi untuk Bapak Ibu semua. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah saham ISAT ya. Ini juga sayang sekali sih. ISAT Q2 juga ternyata nggak bagus ya seperti itu ya. Ini juga kembali lagi jebol support trend line-nya. Di sini juga sebenarnya udah jebol support horizontal sih. Ini sudah sinyal yang nggak bagus di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah terlihat di sini kurang baik. Ya, jadi dia jebol support horizontalnya. Sekarang dia confirm jebol lagi support trend line-nya, confirm lagi dia membreak support EMA-nya. Ya sudah. Selesai kalau menurut saya untuk ISAT ya. Tone-nya sangat negatif ya. Jadi kita kalau ingin ruang rebound-nya katanya di sini sih Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ISAT ini saham yang layak investasi Bapak Ibu ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah punya ya mau harus melakukan average down di area sekitar sini ya. 1950-an gitu ya. Tapi bagi yang investasi saya tidak menyarankan sih masuk di sini karena masih belum cukup murah melihat saham yang ini masih terus mengalami kerugian ya. Kalaupun kita mau bargain ya harus di sini sih. Ya, kita coba kalau memang ada peluang ambil di sini ya boleh. Kalau ini secara PBV book value memang sudah sangat murah nih. Jadi kita bargain mengambil saham rugi harus ngambil di PBV yang murah sekali gitu. Ya ini kayaknya bisa di bawah 0,5 kali nih kalau di sini di harganya si ISAT ini. Ya ini murah untuk value-nya, untuk valuasinya secara book value. Namun ya kenapa kita ambil jauh harga seperti itu ya karena perusahaannya masih rugi. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ingin investasi perusahaannya rugi, saya pribadi nggak willing Bapak Ibu ya, saya tidak menyarankan. Tapi kalau ingin coba investasi saham rugi harus ambil harga yang sangat murah. Itu sebagai barrier kita gitu loh, karena kita sudah investasi perusahaannya rugi gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan harga yang lebih murah lagi sebagai barrier entry kita agar uang upside-nya masih ada seperti yang tadi di sini nih. Meskipun ISAT mengalami kerugian kan dia masih ada ruang upside nih, naik dari sini 1.200 ke 2.200 turun lagi naik lagi, nah masih ada upside kan. Kalau kita bisa dapat harganya ya memang sudah sangat murah seperti itu. Tapi kalau tanggung ya mendingan jangan karena kita ambil perusahaannya rugi seperti itu. Ya, oke. Saya rasa cukup sekian ya apa yang saya sampaikan dari analisa teknikal. Bapak Ibu kalau sudah putuskan sudah melakukan kalkulasi sekiranya kalau saham ini WSBP misalkan atau saham ASI misalkan atau saham SMRA kalau memang dirasanya sudah cukup murah di wilayah harga yang Bapak Ibu hitung kalkulasikan sendiri,
Saya berharap bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan artikel yang sudah saya sampaikan. Nah, sekiranya kalau di area tersebut murah ya bisa entry gitu ya. Ingat bahwa entry-nya itu harus cicil beli. Ya, jangan langsung jangan langsung all in, jangan langsung hajar semua modal, tapi cicil beli karena kita tidak pernah tahu dasarnya seperti apa. Oke. Baik, silakan like, share dan komen video ini dan bagikan juga kepada teman-teman lain agar bisa mendapatkan manfaat yang sama. Silakan subscribe jika dirasa bermanfaat. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini ya merupakan cara yang saya lakukan secara pribadi. Saya berharap juga bisa memberikan manfaat yang sama kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Thanks for watching.